1, 2, 3, langsung ke videonya. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Sebelumnya, welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir mengklik video ini. Salam kenal dengan aku Miss Yo. Seperti yang ada di judulnya, kali ini aku akan share buat kalian semua mungkin untuk pemula atau fresh graduate yang baru akan melamar pekerjaan. Aku akan kasih tipsnya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan buat kalian saat kalian akan interview kerja. Karena penting banget ya untuk kalian nih memperhatikan hal ini. Karena kan dari pandangan pertama, kesan kalian itu menggoda atau tidak di HRD. Kalau kalian sudah memberikan kesan yang baik, yang bagus di mata HRD, kalian itu pasti akan diingat, teman-teman. Walaupun banyak orang yang diinterview sama HRD. Kalau bisa berikan kesan yang terbaik yang akan selalu diingat sama HRD itu. Oh iya, sebelum lebih lanjut lagi, mungkin dari antara kalian ada yang bertanya, Miss Jo ini kok bisa share kayak begini gitu. Jadi sedikit intro tentang aku, guys. Dulu waktu pas aku belum merit, aku sempat kerja dulu nih. Waktu itu aku kerja di salah satu perusahaan bank besar juga lah di Jakarta. Aku 3 tahun di sana sebagai HRD. Jadi aku pikir nih, daripada aku lagi belum keluar nih, aku pikir-pikir coba deh aku sekalian share ke kalian tips apa aja yang perlu kalian perhatikan saat kalian akan interview. Nah, daripada berlama-lama, lebih baik kita lanjut aja langsung ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama yang harus kalian perhatikan pada saat kalian akan interview yaitu pakaian kalian. Pakaian kalian itu harus kalian benar-benar perhatikan. Sebelum kalian akan interview, biasanya kalian itu akan menerima email atau telepon dari pihak perusahaan tersebut. Nah, biasanya dijelasin tuh, kalian harus pakai dress code apa. Misalkan, untuk wanita itu pakai rok dan pakai kemeja, juga pakai blazer. Kalau yang buat laki-laki, biasanya pakai celana bahan dan kemeja. Perhatikan ya guys, sepatu juga kalian harus perhatikan. Jangan pakai sepatu cat, apalagi pakai sendal jepit, itu nggak mungkin banget kan gitu. Nah, kalau yang untuk perempuan, itu jangan kalian pakai celana itu celana jeans gitu, itu juga nggak boleh guys. Celana boleh, itu celana bahan. Dan perhatikan tetap harus sopan, rok juga harus yang sopan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kenceng banget gitu ya. Untuk kemeja juga bajunya. Nah, selain pakaian yang udah rapi, kalian tentunya juga harus wangi guys. Jangan nanti begitu kalian buka pintu, wah udah langsung tuh aroma bau badan atau panasnya matahari gitu kan. Mungkin kalian dari rumahnya yang dari Bogor datang ke Jakarta naik kendaraan umum gitu kan, itu jangan deh. Itu kalian harus siasati. Misalkan kalian dari rumah itu pakai baju biasa dulu gitu kan, terus di toilet kalian ganti tuh guys. Kalian bisa pakai baju yang biasa dulu dari rumah, nanti datang lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh HRD kalian untuk interview. Jadi kalian bisa ganti baju, kalian bisa rapihkan diri kalian, bisa prepare. Yang laki-laki bisa dipakai gel rambutnya, yang perempuan bisa disisirin rambutnya gitu kan. Terus kalian bisa pakai parfum gitu guys, jangan sampai bau badan ya. Itu. Nah, tips yang kedua, kalian harus jaga attitude kalian. Attitude itu penting banget. Attitude yang gimana nih kak gitu. Misalnya kalian bertanya, jadi pada saat kalian masuk pintu, langsung kalian jabat tangan si HRD ini dan berikan senyum termanis kalian. Kalau aku dulu, pengalaman aku dulu sebelum aku jadi HRD, itu setiap aku misalnya aku mau interview, karena kan aku beberapa kali itu juga tuh guys ya, sempet ya pindah ke beberapa perusahaan juga. Itu aku kalau interview, aku buka pintu, kalau ada HRD-nya aku langsung jabat tangannya dan aku langsung senyum, dan aku nggak akan duduk sampai aku dipersilakan duduk. Waktu itu pernah satu kali aku interview, jadi aku begitu masuk ruangan itu belum ada HRD-nya, jadi aku berdiri dulu. Aku begitu HRD-nya masuk, aku langsung jabat tangannya dan beliau persilakan duduk, baru aku duduk gitu. Dan yang selanjutnya kalian harus perhatikan, itu kan tadi attitude ya guys. Yang selanjutnya itu
pandangan. Kalian harus menjaga pandangan kalian ke lawan bicara kalian. Misalnya kalian bilang, aduh kak aku nervous gini apa segala macem gitu, boleh kalian nervous apa gimana, tapi pandangan kalian usahakan pada objek kalian itu tetap ke HRD. Contoh kalian bisa pandang keningnya dia atau pakaian, tapi yang jelas mata kalian jangan sampai kayak begini ya, apalagi sampai kalian nunduk begini, aduh jangan banget guys, karena HRD itu adalah orang yang akan pakai kalian guys. Jadi kalian itu harus bisa menjual atau menunjukkan diri kalian itu memang layak gitu untuk dipakai sama HRD ini. Itu ya guys, itu attitude. Nah yang ketiga yang harus kalian perhatikan itu adalah komunikasi. Komunikasi gimana? Bukannya kita harus komunikasi? Iya betul, komunikatif itu bagus, tapi ada hal juga yang harus kalian perhatikan. Kalian harus jaga cara bicara kalian. Kalian berbicara jangan yang asal blak-blakan. Kalian keluarin ucapan kalian yang kayak nggak penting, yang omongan yang kurang sopan gitu ke HRD, itu bisa menjadi nilai minus kalian. Komunikatif perlu, tapi hanya ucapan yang bermutu aja yang bisa kalian keluarin gitu. Paham kan ya? Sampai di sini. Jangan dengan kata-kata yang kadang kan ada orang yang, aku pernah waktu itu interview beberapa orang gitu yang aku juga nggak ngerti gitu, dia ngerti nggak sih sopan santun sama orang gitu ya, dia bisa ngomong kayak seolah-olah aku tuh kayak temennya dia, mungkin dia anggap gitu, relax. Nah ingat ya guys, sorry ada yang lewat. Komunikasi itu iya, komunikasi itu perlu banget, tapi ingat kalian harus tahu batasannya. Komunikatif perlu, tapi enggak yang berlebihan. Karena waktu itu aku pernah juga interview anak, ini bisa dia diem aja gitu. Aku tanyain tuh anak tuh diem aja. Jadi aku bingung banget gitu loh teman-teman. Ini orang gimana sih gitu, kayaknya pengen buru-buru udahan dia aja deh gitu loh. Tapi kan nggak bisa, kita harus bener-bener cari tahu gitu. Nah, yang berikutnya yang harus kalian perhatikan itu adalah posisi duduk. Kalian tuh nggak bisa duduk yang goyang-goyang begini, yang kaki diangkat-angkat begitu-gitu, itu nggak bisa. Kalian bisa duduk begini, kaki disilangkan, oke lah boleh, tapi jangan digoyang-goyangin. Itu juga nggak sopan guys, gitu loh. Kalau kalian nervous, tarik napas aja begitu. Oke, nah yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan juga, di saat HRD bertanya, kalian menjawab sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, dan tidak kebanyakan bergumam. Contoh, perkenalkan diri gitu ya, misalkan begini, perkenalkan nama saya Sulistiawati, alamat saya di Jalan Tomang Raya, itu nggak bagus banget guys. Contoh yang benar itu begini, halo selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Sulistiawati, alamat rumah saya di Tomang, Jakarta Barat, usia saya 25 tahun, pengalaman kerja saya bla 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 bla, gitu ya guys. Jangan pakai jeda karena itu juga merupakan nantinya ada satu note buat kalian dari HRD. Terus yang selanjutnya, kalian perlu tunjukkan skill kalian. Contoh misalnya kalian yang sudah berpengalaman di bidang marketing, contoh ya, kamu bisa bilang, Bapak saya orangnya komunikatif loh, saya juga suka menjalin relasi hubungan dengan orang lain, saya pintar menjaga link, jadi saya sangat suka di bidang ini gitu. Kalau misalnya kalian di bidang HRD, mungkin kalian bisa bilang, saya sangat suka untuk membantu teman menyelesaikan masalah, saya suka diajak sharing sama teman-teman saya, kayak gitu. Jadi yang penting di sini kalian juga bisa tunjukkan kemampuan kalian di bidang yang kalian lamar. Itu sangat penting dan itu menjadi poin HRD untuk menerima kalian guys. Nah yang selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu kalian harus tunjukkan antusias kalian. Contoh, misalkan nih HRD udah selesai mau interview kalian, terus kalian ditanya, ada yang mau ditanyakan? Terus kalian jawab, enggak bu, udah gitu aja. Terus kalau kayak gitu, ngapain kalian interview? Nggak mungkin gitu loh guys. Karena kebanyakan nantinya kalian yang udah selesai dari interview nih, akan banyak pertanyaan itu, dan itu kalian bisa telepon lagi gitu ke perusahaan, itu bikin HRD annoying banget gitu loh. Kalian harus tunjukin tuh antusias kalian sama perusahaan ini. Contoh misalkan kalian bisa tanya,
Bu, kira-kira untuk posisi yang saya lamar ini, tantangan terbesar yang akan saya hadapi apa ya Bu, gitu loh. Terus, apakah kalian itu, ya, jadi kalian harus tunjukin antusias kalian pada perusahaan yang kalian lamar. Kalian ada baiknya juga kalau mencari tahu dulu tentang perusahaan yang kalian lamar nih. Jadi dari situ HRD juga akan bisa lihat bahwa kamu itu benar-benar antusias untuk melamar di perusahaan tersebut, guys. Nah, satu hal nih yang harus kalian tahu juga, jangan saking antusiasnya kalian itu bertanya begini nih, Bu, kapan ya kira-kira saya diterima bekerja di tempat ini? Jangan banget guys, karena satu hal ya, HRD interview kalian itu ada banyak tahapannya. Karena kan kalian juga harus menjalani namanya psikotes. Terus nantinya mungkin ada interview lagi lanjutan sama user gitu loh. Jadi kalau untuk hal itu kalian jangan tanyakan. Percayain aja di saat kalian menunjukkan attitude kalian yang baik, performan kalian yang baik dari cara-cara kalian yang udah saya kasih tahu tadi di atas kepada HRD, yakin aja pasti kamu akan diterima atau dihubungin sama HRD-nya kalau memang kalian memenuhi syarat dari HRD-nya ya. Gitu guys. Kiranya sekian dulu info-info atau trik yang harus kalian lakukan di saat kalian interview. Saya berharap semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, dan tetap positif, tetap berdoa, semoga beruntung, dan mendapatkan yang terbaik. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like-nya, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Tekan juga tombol loncengnya agar kamu dapat agar kalian jadi orang yang pertama yang tahu ketika saya upload video terbaru. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Sebelumnya, welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir mengklik video ini. Salam kenal dengan aku Misyo. Seperti yang ada di judulnya, kali ini aku akan share buat kalian semua mungkin untuk pemula atau fresh graduate yang baru akan melamar pekerjaan. Aku akan kasih tipsnya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan buat kalian saat kalian akan interview kerja. Karena penting banget ya untuk kalian nih memperhatikan hal ini. Karena kan dari pandangan pertama, kesan kalian itu menggoda atau tidak di HRD. Kalau kalian sudah memberikan kesan yang baik, yang bagus di mata HRD, kalian itu pasti akan diingat teman-teman. Walaupun banyak orang yang diinterview sama HRD. Kalau bisa berikan kesan yang terbaik yang akan selalu diingat sama HRD itu. Oh iya, sebelum lebih lanjut lagi, mungkin dari antara kalian ada yang bertanya, Miss Yo ini kok bisa share kayak begini gitu. Jadi sedikit intro tentang aku guys. Dulu waktu pas aku belum married, aku sempat kerja dulu nih. Waktu itu aku kerja di salah satu perusahaan bank besar juga lah di Jakarta. Aku 3 tahun di sana sebagai HRD. Jadi aku pikir nih, daripada aku lagi belum keluar nih, aku pikir-pikir coba deh aku sekalian share ke kalian tips apa aja yang perlu kalian perhatikan saat kalian akan interview. Nah, daripada berlama-lama, lebih baik kita lanjut aja langsung ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama yang harus kalian perhatikan pada saat kalian akan interview yaitu pakaian kalian. Pakaian kalian itu harus kalian benar-benar perhatikan. Sebelum kalian akan interview, biasanya kalian itu akan menerima email atau telepon dari pihak perusahaan tersebut. Nah, biasanya dijelasin tuh, kalian harus pakai dress code apa. Misalkan, untuk wanita itu pakai rok dan pakai kemeja, juga pakai blazer. Kalau yang buat laki-laki, biasanya pakai celana bahan dan kemeja. Perhatikan ya guys, sepatu juga kalian harus perhatikan. Jangan pakai sepatu cat, apalagi pakai sandal jepit, itu nggak mungkin banget kan gitu. Nah, kalau yang untuk perempuan, itu jangan kalian pakai celana itu celana jeans gitu, itu juga nggak boleh guys.
celana boleh itu celana bahan. Dan perhatikan tetap harus sopan, rok juga harus yang sopan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kencang banget gitu ya. Untuk kemeja juga bajunya. Nah, selain pakaian yang udah rapi, kalian tentunya juga harus wangi guys. Jangan nanti begitu kalian buka pintu, wah udah langsung tuh aroma bau badan atau panasnya matahari gitu kan. Mungkin kalian dari rumahnya yang dari Bogor datang ke Jakarta naik kendaraan umum gitu kan. Itu jangan deh. Itu kalian harus siasati, misalkan kalian dari rumah itu pakai baju biasa dulu gitu kan, terus di toilet kalian ganti tuh guys, kalian bisa pakai baju yang biasa dulu dari rumah, nanti datang lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh HRD kalian untuk interview, jadi kalian bisa ganti baju, kalian bisa rapihkan diri kalian, bisa prepare. Yang laki-laki bisa dipakai gel rambutnya, yang perempuan bisa disisirin rambutnya gitu kan, terus kalian bisa pakai parfum gitu guys, jangan sampai bau badan ya. Itu. Nah, tips yang kedua, kalian harus jaga attitude kalian. Attitude itu penting banget. Attitude yang gimana nih kak gitu, misalnya kalian bertanya, jadi pada saat kalian masuk pintu, langsung kalian jabat tangan si HRD ini dan berikan senyum termanis kalian. Kalau aku dulu, pengalaman aku dulu sebelum aku jadi HRD, itu setiap aku misalnya aku mau interview, karena kan aku beberapa kali itu juga tuh guys ya sempet ya pindah ke beberapa perusahaan juga, itu aku kalau interview aku buka pintu, kalau ada HRD-nya aku langsung jabat tangannya dan aku langsung senyum, dan aku nggak akan duduk sampai aku dipersilakan duduk. Waktu itu pernah satu kali aku interview, jadi aku begitu masuk ruangan itu belum ada HRD-nya, jadi aku berdiri dulu aku. Begitu HRD-nya masuk, aku langsung jabat tangannya dan beliau persilakan duduk, baru aku duduk gitu. Dan yang selanjutnya kalian harus perhatikan, itu kan tadi attitude ya guys, yang selanjutnya itu pandangan. Kalian harus menjaga pandangan kalian ke lawan bicara kalian. Misalnya kalian bilang, aduh kak aku nervous gini apa segala macem gitu, boleh kalian nervous apa gimana, tapi pandangan kalian usahakan pada objek kalian itu tetap ke HRD. Contoh kalian bisa pandang keningnya dia atau pakaian, tapi yang jelas mata kalian jangan sampai kayak begini ya, apalagi sampai kalian nunduk begini, aduh jangan banget guys, karena HRD itu adalah orang yang akan pakai kalian guys, jadi kalian itu harus bisa menjual atau menunjukkan diri kalian itu memang layak gitu untuk dipakai sama HRD ini. Itu ya guys, itu attitude. Nah yang ketiga yang harus kalian perhatikan itu adalah komunikasi. Komunikasi yang gimana? Bukannya kita harus komunikasi? Iya betul, komunikatif itu bagus, tapi ada hal juga yang harus kalian perhatikan. Kalian harus jaga cara bicara kalian. Kalian berbicara jangan yang asal blak-blakan, kalian keluarin ucapan kalian yang kayak nggak penting, yang omongan yang kurang sopan gitu ke HRD, itu bisa menjadi nilai minus kalian. Komunikatif perlu, tapi hanya ucapan yang bermutu aja yang bisa kalian keluarin gitu, paham kan ya sampai di sini? Jangan dengan kata-kata yang kadang kan ada orang yang, aku pernah waktu itu interview beberapa orang gitu yang aku juga nggak ngerti gitu, dia ngerti nggak sih sopan santun sama orang gitu ya, dia bisa ngomong kayak seolah-olah aku tuh kayak temennya dia, mungkin dia anggap gitu, relax. Nah ingat ya guys, sorry ada yang lewat. Komunikasi itu iya, komunikasi itu perlu banget, tapi ingat kalian harus tahu batasannya. Komunikatif perlu, tapi enggak yang berlebihan. Karena waktu itu aku pernah juga interview anak, ini bisa dia diem aja gitu, aku tanyain tuh anak tuh diem aja, jadi aku bingung banget gitu loh teman-teman, ini orang gimana sih gitu, kayaknya pengen buru-buru udahan aja deh gitu loh, tapi kan nggak bisa, kita harus benar-benar cari tahu gitu. Nah yang berikutnya yang harus kalian perhatikan itu adalah posisi duduk. Kalian tuh nggak bisa duduk yang goyang-goyang begini, yang kaki diangkat-angkat begitu-gitu, itu nggak bisa. Kan bisa duduk begini, kaki disilangkan, oke lah boleh, tapi jangan digoyang-goyangin, itu juga nggak sopan guys gitu loh. Kalau kalian nervous, tarik napas aja begitu. Oke, nah yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan juga, di saat HRD bertanya, kalian menjawab
sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, dan tidak kebanyakan bergumam. Contoh, perkenalkan diri gitu ya, misalkan begini. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Alamat saya di Jalan Tomang Raya. Itu nggak bagus banget guys. Contoh yang benar itu begini. Halo, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Alamat rumah saya di Tomang, Jakarta Barat. Usia saya 25 tahun. Pengalaman kerja saya bla 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 bla. Gitu ya guys. Jangan pakai jeda karena itu juga merupakan nantinya ada satu note buat kalian dari HRD. Terus, yang selanjutnya kalian perlu tunjukkan skill kalian. Contoh misalnya, kalian yang sudah berpengalaman di bidang marketing, contoh ya, kamu bisa bilang, Bapak saya orangnya komunikatif loh, saya juga suka menjalin relasi hubungan dengan orang lain, saya pintar menjaga link, jadi saya sangat suka di bidang ini gitu. Kalau misalnya kalian di bidang HRD, mungkin kalian bisa bilang, saya sangat suka untuk membantu teman menyelesaikan masalah, saya suka diajak sharing sama teman-teman saya, kayak gitu. Jadi yang penting di sini kalian juga bisa tunjukkan kemampuan kalian di bidang yang kalian lamar. Itu sangat penting dan itu menjadi poin HRD untuk menerima kalian guys. Nah, yang selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu kalian harus tunjukkan antusias kalian. Contoh, misalkan nih HRD udah selesai mau interview kalian, terus kalian ditanya, ada yang mau ditanyakan? Terus kalian jawab, enggak Bu, udah gitu aja. Terus kalau kayak gitu, ngapain kalian interview? Nggak mungkin gitu loh guys. Karena kebanyakan nantinya kalian yang udah selesai dari interview nih, akan banyak pertanyaan itu, dan itu kalian bisa telepon lagi gitu ke perusahaan, itu bikin HRD annoying banget gitu loh. Kalian harus tunjukin tuh antusias kalian sama perusahaan ini. Contoh misalkan kalian bisa tanya, Bu, kira-kira untuk posisi yang saya lamar ini, tantangan terbesar yang akan saya hadapi apa ya Bu? Gitu loh. Terus, apakah kalian itu, ya, jadi kalian harus tunjukin antusias kalian pada perusahaan yang kalian lamar. Kalian ada baiknya juga kalau mencari tahu dulu tentang perusahaan yang kalian lamar nih. Jadi dari situ HRD juga akan bisa lihat bahwa kamu itu benar-benar antusias untuk melamar di perusahaan tersebut guys. Nah, satu hal nih yang harus kalian tahu juga, jangan saking antusiasnya kalian itu bertanya, begini nih, Bu, kapan ya kira-kira saya diterima bekerja di tempat ini? Jangan banget guys, karena satu hal ya, HRD interview kalian itu ada banyak tahapannya. Karena kan kalian juga harus menjalani namanya psikotes. Terus nantinya mungkin ada interview lagi lanjutan sama user gitu loh. Jadi kalau untuk hal itu kalian jangan tanyakan. Percayain aja di saat kalian menunjukkan attitude kalian yang baik, performan kalian yang baik, dari cara-cara kalian yang udah saya kasih tahu tadi di atas kepada HRD, yakin aja pasti kamu akan diterima atau dihubungin sama HRD-nya kalau memang kalian memenuhi syarat dari HRD-nya ya. Gitu guys. Kiranya sekian dulu info-info atau trik yang harus kalian lakukan di saat kalian interview. Saya berharap semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, dan tetap positif, tetap berdoa, semoga beruntung dan mendapatkan yang terbaik. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like-nya, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di-subscribe ya guys. Tekan juga tombol loncengnya agar kamu dapat kalian jadi orang yang pertama yang tahu ketika saya upload video terbaru. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!